아니야, 아니야, 아니야. 아이씨, 아니야! 나와! 면 되는데. Halo guys, welcome back to Yas Movie di segmen ngobrolin film. Gimana kabar kalian hari ini? Yas harap dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan terbebas dari wabah COVID yang meningkat kembali. Semoga dengan video kali ini bisa menjadi salah satu option untuk bisa nemenin kalian dan menghibur kalian. Kali ini Yas akan menceritakan sebuah film bertema zombie dari Korea yang berjudul Alive pada tahun 2020. Film ini dibintangi oleh Yoo Ah-in dan Park Shin-ye. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, satu film, satu cerita buat kalian. Cerita ini dimulai di sebuah kamar apartemen yang berisi peralatan gaming. Terlihat ya dari merek komputer di belakang, kalian pasti bisa nebak itu merek apaan. Dan di kamar ini ada seorang pemuda culun yang masih tidur dan bangun kesiangan. Saat ini dia sendirian karena orang tua dan kakak perempuannya keluar untuk bekerja. Gak lama, pemuda ini memulai bermain game. Tetapi teman-teman online-nya menyuruhnya untuk melihat berita yang ada di TV. Karena penasaran, pemuda ini keluar dari kamarnya untuk menyalakan TV. Dan gak lama setelah menyalakan TV, di luar apartemen terjadi keributan dan terlihat banyak orang mulai berlarian dan berteriak panik. Mobil pemadam pun kehilangan kendali dan menabrak gedung apartemen pemuda ini. Di kejauhan, terlihat juga seorang gadis berseragam sekolah yang dipeluk oleh ibunya dan tiba-tiba saja menggigit ibunya. Di saat bersamaan terdengar suara gaduh dan teriakan di luar ruang apartemen pemuda ini. Karena dia penasaran, dia pun mengeceknya dan membuka pintu. Tiba-tiba saja seorang pria menerobos masuk ke dalam. Pemuda ini pun kebingungan dan menyuruh pria tersebut untuk keluar. Tetapi pria ini memohon untuk tidak diusir karena di luar sangat berbahaya. Pemuda ini tetap memaksa pria tersebut untuk keluar. Pria ini akhirnya meminta izin untuk meminjam WC dan berjanji akan keluar setelah selesai. Di berita diberitahukan bahwa ada jenis virus baru yang menyebar melalui gigitan dan gejalanya adalah mata merah yang mengeluarkan darah serta sifat agresif yang muncul tiba-tiba akibat dari gigitan tersebut. Saat pria sebelumnya keluar dari WC, pemuda ini sudah menyiapkan pisau untuk mengusirnya dan tiba-tiba saja mata pria ini berubah menjadi merah, mengeluarkan darah dan menyerangnya. 이거 내가 그런 거 아니야. 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 안 돼! Pada akhirnya pemuda ini berhasil mengeluarkan pria tersebut keluar dan mengunci pintu apartemennya. Gak lama pemuda ini mendapat pesan dari orang tuanya bahwa mereka semua aman dan sedang berlindung di kantor ayahnya. Pada akhirnya kita tahu nih, nama pemuda ini adalah Junwo. Orang tua Junwo menyuruhnya untuk bertahan hidup. Junwo pun mulai membagi makanan yang ia punya untuk bisa bertahan hidup selama beberapa hari ke depan, walaupun sisa makanan yang ia punya tidak banyak. Besoknya Junwo mencoba memposting dirinya beserta alamat di mana dia berada untuk diselamatkan di sosial media. Dia juga melihat bagaimana cara orang mendapatkan sinyal HP. Junwo sedikit lebih pintar. Ia menggunakan drone yang ia miliki dan membawa ponselnya keluar dengan drone untuk mendapatkan sinyal. Tetapi ya sayangnya saat dapat sinyal HP-nya kehabisan baterai. Saat malam tiba, Junwo menghabiskan waktu bermain game. Tiba-tiba saja di luar apartemennya ia mendengar suara teriakan. Di luar, ia melihat seorang polisi wanita sedang dikejar oleh zombie dan mencoba bertahan hidup. Saat Junwo mencoba berteriak mengalihkan perhatian zombie, tapi sayangnya udah terlambat. Polisi wanita ini yang pada akhirnya mati di tangan para zombie dan berubah menjadi zombie.
Akibat dari teriakan Junwo, zombie di luar kamar apartemennya menerobos masuk ke dalam dan Junwo bergelantungan di pagar balkoni kamarnya dan zombie itu pun jatuh ke bawah karena mencoba mengejarnya. Dan sialnya zombie ini menghancurkan persediaan makanan Junwo yang ia simpan di kulkas. Untuk menenangkan diri, Junwo membuka kabinet minuman keras ayahnya dan meminumnya sambil menonton berita terkini masalah wabah zombie. Dan tiba-tiba saja ada iklan mie instan nih guys, yang membuat Junwo ikut lapar dan memakan persediaan makanan terakhirnya. Ia pun nggak sengaja nih menumpahkan air mineral terakhir yang ia punya, betapa bodohnya ya kan. Dan saat dia membuka keran air, ternyata aliran air di sana juga sudah diputus. Pada akhirnya, dia meminum air yang tumpah langsung dari meja. Di saat ia putus asa, Junwo teringat bahwa ada siaran radio yang bisa dia dengarkan dari HP-nya tanpa internet. Yang ia butuhkan hanyalah sebuah headset yang ada kabelnya. Tapi ya, Junwo kembali sial karena dia hanya memiliki headset tanpa kabel. Jadi ya, dia nggak bisa menggunakan radio di HP-nya. Nggak terasa sudah 15 hari nih guys, pemeran utama kita masih hidup dan tambah stres. Dia hanya menari-menari nggak jelas karena mabok minum minuman keras ayahnya dan berhalusinasi keluarganya pulang ke rumah. 우리 다음번엔 꼭 다 같이. 아 인사 좀 해라 인사 좀. 야, 왜 그러고 서 있어? 아유. Di saat dia sudah putus asa, tiba-tiba saja ada pesan suara dari keluarganya. Dan Junwo pun mencoba mencari sinyal dengan tongsis seperti di video yang pernah ia lihat. Dan akhirnya ia berhasil. Tetapi pesan tersebut hanya menambah Junwo lebih putus asa lagi karena isi dari pesan tersebut hanya terdengar bahwa orang tuanya diserang oleh para zombie. Hal ini membuat Junwo marah dan gak peduli lagi. Ia pun keluar dari apartemennya dengan marah dan membawa stick golf menantang langsung para zombie. Zombie ini pun ya pasti menyerang. Ya kali zombie ditantang ya pasti maju kan, dia kan gak ngerti apa-apa guys. Dan malah Junwo yang lari ketakutan. Sambil pelan-pelan dan bersembunyi, Junwo mencoba kembali nih lagi ke apartemennya, melewati para zombie dan pada akhirnya ya ia berhasil kembali ke apartemennya guys. Saat malam dia melihat dari kejauhan kamarnya dan terlihat ledakan di mana-mana dan menyebabkan lampu padam. Melihat ini membuat batas kesabaran Junwo habis dan semakin putus asa. Akhirnya dia membuat vlog terakhir di komputernya dan mencoba melakukan bunuh diri dengan menggantung dirinya sendiri. Saat ia tergantung, tiba-tiba saja ada laser merah menerpa wajahnya. Laser tersebut mengarah ke tulisan tidak dan Junwo pun kaget. Ia pun mencoba melepaskan diri dari tali tersebut dan saat lepas, laser mengarah kepada kata yang dieja, bodoh. Dan akhirnya terlihat nih karakter lain selain si Junwo nih setelah sekian lama. Seorang wanita cantik di gedung seberang apartemen si Junwo. Mereka pun janjian untuk berkomunikasi lagi jam 7 pagi nanti. Di dalam kamar wanita ini terlihat dia sudah membarikade dirinya sendiri dan menyiapkan jebakan di depan pintu jika zombie menerobos masuk. Paginya ya seperti biasa si Junwo si culun ini kesiangan lagi guys dan bangun jam 11 siang padahal dia janjian jam 7. Akhirnya Junwo keluar dan masih melihat si cewek tersebut. Akhirnya kita tahu nih nama cewek ini adalah Yubin. Gak lama setelah perkenalan ada zombie yang masuk dan kena perangkap dari Yubin. Yubin pun membunuhnya dengan kapak yang ia punya. Gak lama turun hujan, Junwo dan Yubin pun menadah air hujan untuk persediaan air. Dan Yubin melihat di lantai 8 kosong tidak ada zombie maupun orang.
Besoknya lagi, kali ini Junwo bangun pagi guys demi bertemu dengan Yubin. Tapi saat bertemu, perut si Junwo ini malah berbunyi dan dia terlihat lemah sekali. Yubin pun menawarkan makanan dan mencoba melemparkan tali yang dia ikat dengan bola ke kamar Junwo, tapi sayangnya gagal. Akhirnya Junwo menggunakan drone-nya untuk mengantarkan tali ke Yubin, dan akhirnya Yubin pun memberikan persediaan makanannya untuk Junwo melalui tali. Gak lama, ternyata tali yang diikat bola yang gagal dilemparkan oleh Yubin ditemukan oleh seorang zombie. Ya, zombie di sini tuh masih sedikit bisa berpikir guys, nggak kayak zombie pada umumnya. Zombie ini pun menarik tali tersebut yang mengakibatkan meja di kamar Yubin tertarik dan menabrak Yubin hingga pingsan. Zombie ini pun memanjat dengan tali tersebut dan sampai di balkon Yubin. Melihat hal ini, Junwo tentu saja tidak tinggal diam dan menerbangkan drone miliknya untuk mengganggu zombie tersebut sampai pada akhirnya Yubin bangun dan memotong tangan zombie tersebut dengan kampak. Saat malam, Junwo melihat persediaan makanannya hanya sedikit. Akhirnya, ia memutuskan untuk keluar dari apartemennya untuk mencari persediaan makanan. Junwo mempersiapkan diri dan keluar dari apartemennya. Junwo ingat pria yang jadi zombie di dalam apartemen sebelumnya berasal dari apartemen nomor 403. Dan Junwo pun memutuskan untuk mencari jasadnya. Saat bertemu jasad pria tersebut, Junwo mengambil kunci kamar 403 dan langsung menuju apartemen tersebut, yang bersebelahan dengan apartemennya tentunya. Di kamar ini terlihat sangat suram dan ada mayat berada di atas tempat tidur. Junwo langsung menuju kulkas dan menjarah kulkas tersebut. Dia juga memeriksa kamar yang ada mayatnya. Ternyata pemilik apartemen ini adalah seorang pendaki gunung dan Junwo menemukan beberapa benda yang bermanfaat seperti headset yang ada kabelnya untuk mendengarkan radio, ada makanan. Dia juga mengambil jaket dan yang paling penting nih, dia mendapatkan 2 walkie-talkie untuk bisa berkomunikasi dengan Yubin. Saat kembali ke apartemennya, Junwo langsung mencoba headset yang ia punya tetapi tidak menemukan siaran apapun. Ia pun memberikan 1 walkie-talkie-nya ke Yubin melalui tali. Besok paginya Junwo terbangun dengan suara Yubin melalui walkie-talkie. Junwo sangat senang akhirnya bisa berbicara dengan Yubin dan ia pun berterima kasih karena ia tidak jadi bunuh diri. Yubin mengatakan tidak perlu berterima kasih dan memaksa untuk mengganti topik pembicaraan. Ternyata nih Yubin juga pernah mencoba bunuh diri, terlihat dari bekas tali yang digantung di apartemennya. Mereka pun menghabiskan waktu dengan berbicara melalui walkie-talkie, berbicara sambil merebus mie, membacakan hal lainnya. Tiba-tiba saja ada suara gemuruh yang dipikir oleh Junwo adalah hujan, tapi saat membuka jendela dan keluar terlihat bahwa itu bukan suara hujan, melainkan suara zombie yang berlari saking banyaknya menuju ke dalam apartemen. Mereka berdua pun berlindung dan Yubin tidak sengaja membuat suara gaduh yang membuat zombie menuju kamarnya. Tetapi akhirnya Yubin diselamatkan lagi nih oleh Junwo dengan menelpon apartemen sebelahnya dan membuat zombie ke arah sana. Akhirnya mereka berdua nggak tahan lagi nih dan memutuskan untuk keluar dari apartemen dan menuju ke lantai 8 yang berdasarkan info dari Yubin lantai 8 itu kosong. Awalnya Junwo mengatakan dia akan turun duluan dan mengalihkan perhatian zombie. Tapi tiba-tiba nih Yubin mengikat tali ke badannya dan ke teralis balkoni dan langsung loncat keluar. Hal ini membuat Junwo kaget. Sampai di bawah Yubin langsung berlari menghindari para zombie sambil memukul mereka dengan kampak. Junwo terdiam nih, terkagum-kagum akan keberanian Yubin. Yubin akhirnya berhasil mengambil senjata polisi wanita yang terjatuh, tapi sayangnya ia tertangkap nih oleh salah satu zombie. Saat itulah Junwo menjadi penyelamat dan membersihkan jalanan dengan stick golfnya dan mereka berdua pun menuju ke gedung apartemen, memasuki lift ke lantai 8 dan untuk pertama kalinya nih guys, mereka bertemu langsung dan berbicara langsung.
awkward banget. 막아내. Sesampai di lantai 8, suasana sepi dan gak ada zombie. Mereka berdua langsung mencoba membuka pintu apartemen yang ada di sana satu persatu. Tapi sayangnya terkunci semua. Gak lama nih, ada satu zombie yang melihat mereka dan mengeluarkan suara memanggil zombie-zombie yang lain. Para zombie ini pun berlari menuju mereka dan Junwo menghalangi dengan teralis besi yang ia robohkan. Sampai pada akhirnya ada yang membuka pintu untuk Yubin dan melemparkan bom asap ke arah Junwo untuk menolongnya. Junwo pun ditarik ke dalam apartemen dan ternyata seorang pria penghuni apartemen tersebut menolong mereka. Akhirnya mereka bertiga duduk di meja dan menceritakan bagaimana mereka bisa bertahan hidup selama ini. Pria ini menawarkan minuman yang awalnya Yubin curiga, tetapi pria tersebut meminum duluan dan disusul oleh Junwo dan Yubin. Pria ini juga menawarkan makanan kepada mereka berdua. Ia juga memberikan informasi bahwa ia mendengar di radio dalam beberapa hari ke depan akan ada tim penyelamat yang datang dan mereka hanya perlu bertahan hidup beberapa hari lagi. Hal ini membuat Junwo dan Yubin bahagia. Gak lama pria ini menyalakan rokoknya. Junwo tiba-tiba pingsan dan Yubin pun mulai pusing. Mereka berdua diikat. Ternyata di dalam makanan yang diberikan kepada mereka diberi obat tidur, guys. Yubin dibawa ke dalam sebuah kamar dan dikunci di dalamnya. Ternyata di dalam kamar tersebut ada zombie wanita yang diikat oleh tali yang dikendalikan oleh pria pemilik apartemen. Dan akhirnya kita tahu nih bahwa zombie wanita ini adalah istri dari pria pemilik apartemen yang sengaja dipelihara untuk tetap hidup. Perlahan-lahan pria tersebut melepaskan tali yang mengikat istrinya dan membiarkan istrinya menyerang Yubin karena istrinya belum makan manusia selama beberapa hari. Gak lama Junwo sadar dan menodongkan senjatanya dan menyuruh pria tersebut untuk melepaskan Yubin. Pria ini melepaskan tali yang dia pegang dan Junwo pun berlari menangkap tali tersebut. Pria ini mengatakan kepada Junwo untuk membiarkan istrinya menyantap Yubin. Sebagai gantinya, Junwo akan dibebaskan dan diberi makanan olehnya. Tetapi ya, tentu saja Junwo nggak mau. Karena tarikan zombie yang terlalu kuat, Junwo tidak bisa menahan lebih lama dan membuat talinya terlepas. Setelah itu, nggak ada suara apapun nih guys, yang membuat si pria pemilik apartemen kebingungan. Ia pun membuka pintu kamar tersebut dan istrinya pun langsung menyerang dan menggigit pria ini. Yubin mengambil senjata yang terjatuh di lantai dan akhirnya menggunakan senjata tersebut untuk menghabisi nyawa wanita zombie beserta suaminya. Dan suara yang dikeluarkan oleh senjata membuat para zombie berlarian menuju ke lantai 8. Yubin merasa bersalah dan putus asa karena udah gak mungkin lagi nih bisa selamat dari ini semua. Dia memberikan senjata kepada Junwo dan meminta Junwo untuk membunuhnya. Junwo pun dengan berat hati akhirnya mengarahkan senjata tersebut ke arah Yubin. Tetapi nih, tiba-tiba mereka mendengar suara helikopter dan mereka akhirnya mendapatkan semangat lagi untuk bertahan hidup. Mereka berdua mempersiapkan diri dengan menyelimuti bagian tangan dan kaki agar menghindari gigitan zombie dan akhirnya mereka keluar dari apartemen tersebut menuju ke rooftop. Dalam perjalanan ke atas banyak banget nih zombie yang mengejar mereka. Di tangga, Junwo menghalangi para zombie dan menyuruh Yubin ke atas duluan untuk mencari helikopter. Tetapi sesampai di atas, Yubin tidak melihat satupun helikopter. Junwo pun menyusul ke atas menghalangi pintu keluar ke rooftop. Yubin hanya terdiam dan menangis dan Junwo masih mencoba berteriak meminta tolong. Dan pada akhirnya, para zombie ini berhasil menerobos keluar dan menuju mereka berdua. Junwo pun menembakkan senjatanya untuk pertahanan terakhir. Tentu saja ini nggak cukup untuk jumlah zombie yang sangat banyak. Dan tiba-tiba saja dari bawah gedung helikopter datang yang berisi tentara penyelamat dan menembaki zombie dengan senapan mereka.
Junwo dan Yubin pun akhirnya berhasil diselamatkan, guys. Di atas helikopter, HP Junwo berbunyi. Ternyata keluarganya masih dalam keadaan hidup. Hal ini membuat Junwo lebih bahagia lagi. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita film Alive ini ya, tentu saja jangan pernah menyerah, guys. Karena kita tuh nggak tahu apa yang ada di depan sana. Oke, sekian dari Yas. Semoga cerita film tadi bisa nemenin dan menghibur kalian. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching.